Kakak Edi. Ini Pak Presiden. Apa dikerja itu Bella? Ini lagi kerja berita HL. Itu HL-nya kan? Besok Tribun Timur. Apa lagi HL-nya? Kalau Master Headline itu Tribuners itu soal PSM besok peperangan antara PSM sama Arema FC. Yes. Sama debut di pekan pertama Liga 1. Betul. Dan ini yang di balik kamera ini presidennya PSM. Presidennya The Maxman. Iya. Sayangnya tidak bisa ke sana. Ini nggak bisa, pokoknya kan laga tanpa penonton tuh. Iya, kita hormati tahu atau pemerintah tah dan PSSI. Pokoknya dibilang dibilang Milo pelatih. Nah, kalau kesalahan lain itu saya masih tolerir. Tapi kalau tidak boleh, itu yang tidak boleh adalah semangat Ewako. Betul sekali. Ternyata ini Milo tahu sangat betul pahami semangat Ewako di. Iya, semangat Ewako. Itu. Keren tahu. Apalagi deh, debut tuh dan perdana sama orang perdana. Dan mantan tim asuhannya dulu. Iya. Itu halaman 1 besok. Yes. Headline. Sen. Kemudian berita second HL itu soal ini juga Kodong dan menyedihkan sekali, membereskan. Kenapa Kodong? Jadi ada aliran ritual sesat di sana, pesugihan. Pesugihan itu orang muka yang tidak mau kerja keras, muka cepat dapat uang, dikorbankan anaknya. Jadi ayah, ibu, kakek, nenek korban itu minta maaf, ini terbunuh segera sekali. Iya. Dia congkel matanya. Jamba kode. Anaknya. Kodong. Itu masih usia 6 tahun. Kodong. Dicongkel itu kejadiannya di Malino. Dicongkel itu sebagai bagian katanya dari ritual sesat itu. Dicongkel ke matanya. Kemudian sebelumnya ini itu kakaknya yang dicongkel ini matanya, Kodong itu 6 tahun, anak perempuan, inisialnya AP. Itu dicekoki garam, pecah pembuluh darahnya. Kodong ya. Meninggal gitu. Itu juga bagian dari ritual sesat. Kejamnya di. Iya. Tapi alhamdulillah sudah ditangkap sama polisi. Hai. Jadi ayahnya korban, ibunya, kakeknya, neneknya, sama satu temannya itu sudah ditangkap, sempat ada 5 orang ditangkap polisi. Iya. Ritual pesugihan itu di Malino. Itu sekarang macamnya mau kayak kontrak kerja keras tuh. Iya, harus kerja keras. Harus kerja ini. Betul. Bukan pakai ilmu hitam, tidak berkah itu. Tidak dibawa uang, tidak dibawa mata, jadi uangnya terima. Biar banyak uang, tapi kalau menderita kan tidak yang dulu. Iya. Itu terbinas. Kemudian ada juga ini yang memiriskan juga, ada salah seorang pejabat di Sulsel itu ditangkap narkoba. Ini itu saja Tribuners. Pokoknya besok halaman 1 itu Tribuners cantik sekali, ada cewek cantiknya, foto cewek cantik. Apa lagi kakek ini? Dah ada Mi? Iya, enggak ada nih. Oke deh kakek ini. Pokoknya cantik sekali besok halaman 1 ada foto cewek cantik. Dah. Kakak Nano. Hai. Apa dibikin di sini? Iya. Seperti biasa malam minggu kita tetap di kantor. Jadi Tribuners, Yes. seperti biasa untuk halaman 5 itu saya mengambil essay foto dari Lumbung Timur. Ya. Jadi di Lumbung Timur itu ada segelintir orang yang mencari nafkah dengan batang pohon. Batang pohon. Jadi mereka seperti kayak macam buruh pengangkut batang pohon. Nah, sebenarnya yang saya angkat adalah
mereka giat untuk mencari nafkah ke hutan untuk mengangkat batang pohon yang sudah ditebang. Jadi mereka itu ada sekitar 5 orang. Mereka profesi memang itu mencari nafkah dari situ. Jadi mereka dibagi per hari. Jadi baru harian deh. Ya, jadi kemarin waktu saya ke Lukin sempat menemanikan mereka. Yes. Dan itu saya tuangkan di halaman rumah. Iya. Untuk edisi besok. Bagaimana foto-fotonya? Ini sudah sementara dilewat sama andalan gue Pak Salman yang selalu melewat. Inilah orang yang melewat setiap malam minggu untuk edisi snapshot hari Minggu besok tanggal 5 September ya. 5 ya Pak Salman ya. Salman kan balik dong. Nah, inilah Pak Salman. Iya. Orang India. Nah, coba kasih lihat Pak Salman bagaimana Mana sedikit sedikit saja aja. ya, terlalu banyak. Gitu kayak Dian kecil begitu dia. Wih, iya langsung ada Tribuners. Oke, Tribuners, Oke deh. koran untuk hari Minggu besok. Lihat di halaman rumah. Yes. Dah. Dah. Kakak Fadeli. Siap Coach. Apa dibikin nih? Bikin klasernya ini sedikit. Wih, Ya, sah. Bapak, anu kah? Wasit atau apa? Oh kalau bikin, kalau sebenarnya bukan tugasnya wasit sih. Tugasnya Wartawan nggak? anak-anak Kak. Siap Coach. Siap. Ya, bagaimana nih besok PSM ini? Prediksinya? Kalau prediksi kan kita bisa lihat head-to-head ini Coach. Iya betul. Dan head-to-headnya. 29 laga itu Coach. Mm-mm. PSM ini bisa menang 11 kali Coach. Oh, Sedangkan Arema ini 10 kali. beda satu Ji. Sisanya seri. Jadi kalau dilihat head-to-head tetap kita PSM unggul. unggul Coach. Betul. Apalagi ini spiritnya di Coach Mila ini Oh sudah. luar biasa nih Coach. Dan bekas tim yang kemarin Arema FC Coach. Jadi dia sudah dapatkan ini bagaimana bagaimana kelemahan dari Singoedan ini Iya. terkait mungkin kemarin tadi siang ada press conference jadi Coach Mila ini ditanya sama wartawan Iya. bagaimana ini PSM pemain asingnya ini lebih banyak Arema daripada PSM. Iya tahu. Arema kan ada 4, PSM masih 2 ini Coach. Iya betul. Apakah tetap optimis kan dengan komposisi pemain nah, karena Coach Mila 29 pemain itu dari 29 itu 25 bisa main. Iya. Dan saya percaya dengan pemain lokal bos. Iya tahu. Jadi dia pede dengan pemain lokal ini Coach. Jadi kan waktu kemarin kita berkaca dari Piala Menpora Coach. Iya. Menpora kemarin itu tidak ada pemain asing ini di PSM sampai semifinal. Iya, Lokal tahu. fight. Jadi saya bilang biasa Coach Mila dengan kepedeannya bisa. Terus kapten tim ini William Pluim ini memberi spirit sama teman-temannya untuk bisa menang laga besok Coach. Iya tahu. Jadi dia ingin sekali mencetak gol perdananya besok lawan Arema. Karena Betul. dulu kan waktu lawan Arema cetaknya boleh pas menang 6-2 terakhir Coach. Iya betul. Mungkin kita ingat di pas di Matangi Pari 6-2 Coach. Luar biasa. Terus ada beberapa informasi lain Coach. Jadi Iya. ada hal baru di jersey-nya PSM. Ya apa nih tuh? Dulu kan ada Semen Bosowa di situ. Sekarang Honda. Wih. Honda sekarang Pak. Jadi anu, Jadi sponsor utamanya. sponsor utamanya Honda. Iya. Wih. Kalau ditahu berapa dari Honda keluar ini Ya, sponsor utama. itu. Nanti bisa saya Tyson Pop. Iya betul. Berapa ini sampai Semen Bosowa ini diganti di depan ini. Mengalah lagi nih. Terus ada beberapa sponsornya nih PSM Coach. Iya. Kalau di sebelah kiri ini Kuku Bima. Kuku Bima. Ya, biasa minum. Iya. Terus di dada sebelah kiri ini logonya PSM PSM. ini sih. Betul. Terus di sini ada tulisannya. Biasa ini Nama pemain? nama pemain Inisial? belakang. Kalau di dada sebelah kanan kan biasa merek baju. Oh iya. Aparelnya apa? Betul.
Tapi ini tidak tahu apa nih PSM ini. Umroh kah? Tahun lalu kan umroh tuh, jadi Iya. kita tunggu apa ini? Aparel ini. Tidak kelihatan jelas gitu di video kalau kita buka di IG-nya PSM Coach. Besok malam itu dilihat ya. Gitu. Terus di sebelah kanan kan harus sponsor utama. Iya. BRI di sini Coach. Very betul. Tahu di mana itu semen kosong itu Coach? Di mana? Mungkin ada di belakang pas di atas nomor. Oh, berarti di tahu atas tulang punggung. Wih, bisa aja. Luar biasa. Jadi selain pergantian sponsor, ada juga jersey yang berbeda Coach. Heeh. Apa? Ini. Jadi lebih simpel kini, lebih fresh begitu warnanya sekarang. Oh, jersey. deh. Jadi Bagus dia kan? merah darah ini. Oh iya, merah darah segar. bagus kita itu. Dengan ada ornamen Bugis Makassarnya. Yes. Tapi saya belum lihat secara jelas seperti apa Coach. Kalau sampai ada di depan tapi matang beli ke. Iya deh. Kalau beli di satu mungkin begitu. Jadi ada 4 jersey yang kemudian diperkenalkan Coach. Jadi untuk pemain kandang itu merah dengan apa? Merah dengan putih di kerah sama di ujung lengan. Betul. Itu putih. Terus baju keduanya tandang itu baju kombinasi putih dan abu-abu agak ketuaan. Jadi putih di sini, lengannya di sini abu-abu Coach. Iya. Terus baju kiper utama warna biru. Baju kiper kedua warna kuning. Betul. Jadi ada 4 jersey yang kemudian diperkenalkan. Selain tadi sponsor utama Honda. Yes. Terus ada apa? Informasi rekrutan anyar PSM ini Coach. Jadi ada 2 ex Persis Solo yang bergabung. Tapi belum bisa main juga. Jadi Kita tunggu karena masih tanggal 10 kalau tidak salah itu transfer Windows untuk terakhir ini dijadwalkan. Jadi baca besok. Iya di. Selengkapnya halaman 12. Yes. Untuk edisi kota, ini terkait bagaimana pembelajaran tatap muka di Makassar Coach. Jadi mulai dari PGRI, Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Kota Makassar ini sepakat untuk bagaimana PTM ini proses pembelajaran tatap muka ini digelar pada September 2021 Coach. Jadi bulan ini diharapkan proses pembelajaran tatap muka digelar di Makassar Coach. Yes. Ini karena sudah turun zonanya ini Makassar, kemarin kan zona merah sekarang zona oranye. Itu pun dianu sama Pak Kanda Rudianto Lalo, ini ketua DPRD. Iya tahu Pak. Yang mengharapkan untuk dilakukan PTM secepatnya karena kasihan ini guru-guru ini. Terlalu yang gaptek 80% ternyata di Makassar. Ikut dong ya. Jadi saya tahu itu kalau online terus pakai. Orang tua juga sesuatu? Iya, sesuatu karena ada surveinya itu Dinas Pendidikan Coach. Ini surveinya Dinas Pendidikan diberikan kepada korespondennya itu siswa, tenaga pendidik dari orang tua murid. Nah ini paling besarnya orang tua murid, 95% dari mereka berharap proses tatap muka ini dilakukan karena dia stres ini di rumah ajar anak-anaknya. Banyak yang vertigo. Iya. Bahaya pernah Iya. satu kepala apa? Tetap putar-putar ke dunia, kunci-kunci dunia. Jadi itu. Tapi Nagana Pak Wali, baca. Tunggu dulu. Nggak tahu. Ini tentang kemaslahatan anak-anak ini guys. Iya tahu. Karena kan ini baru dari zona merah ke zona oranye belum beberapa hari kan. Iya. Makanya dia tunggu dulu sampai zona kuning. Iya. Makanya dia gencarkan ini nanti antigen, ada 2000 antigen ini yang akan disebar di semua kecamatan ini Coach. Untuk bisa melakukan tracing di Kota Makassar sehingga ini tambah turun lagi nih kasus terkonfirmasi atau kasus barunya COVID-19 di Makassar Coach. Jadi kita anak-anak mau tunggu dulu zona kuning di Makassar baru Bismillah bisa dibuka sesuai arahan
PLT gubernur. Iya. PLT gubernur ini kocak sebelumnya sudah apa? Memberi lampu hijau kepada kabupaten kota. Utamanya yang zona kuning, zona oranye. Ini bisa tatap muka kocak. Sesuai dengan level PPKM 321 itu bisa minta tatap muka. Ya tahu. 50%. Salah. Salah. Iya. Jadi beberapa berita terkait lainnya itu kota data untuk guru SD SMP di Kota Makassar kocak. Jadi arahnya listriknya jangan dipakai untuk main YouTube. Iya tahu. Saya kan biasa anak-anak kalau deh belajar begini, nanti bisa andalan dari YouTube siapa, YouTube sih. Lalu sih pakai data ini. Oke itu, sampai dibaca halaman 8 besok. Iya, sudah. Kakak Asis, agak tuh bela. Lipsus bang. Maga ya subs kah? Soal covid lagi. Oh, deh. Pulmi dekat rumah, bercanda. Wih, dede. Pulmi. Ada tadi pun ini lagi di fotonya Nopra. Kasih pulmi. Oh, Pulmi berada. Tidak tahu di mana. Tempat di mana bisa gitu? Mana nih? Mudah-mudahan jangan milih tempat baru deh. Baru di Jeneponto sudah pulmi. Di Jeneponto tidak ada orang tuanya. Dari 233 pelajar SMK di situ, siswa SMK di Jeneponto 10 ini, hampir di merah SMK 1. Iya. 30 yang mau divaksin. 203 tidak mau. Tidak tahu nih kenapa tidak mau, tapi ada tahu ini trauma tongki. Kenapa? Jadi kakaknya ini bilang ini AIS, siswa di situ. Kakaknya ini vaksin karena hari itu persyaratan masuk kampus. Setelah divaksin sakit selama 2 hari tidak bisa bangun di tempat tidurnya. Kodong. Tidak mau mi juga deh. Terlalu. Nenek bilang Tommy orang tuanya, Jami pelek kalau begitu deh. Iya. Menjaga jarak kau saja bersihkan saya udamu. Tapi pertanyaannya jangan sampai tidak divaksin. Dilarang di sekolah enggak juga itu kira-kira. Tidak tahu itu. Kalau tidak tahu kalau yang tidak mau jangan mi yang mau saja. Tahu. Daripada nak bilang ini anak-anak bilang berhenti mak kalau saya sekolah kalau dilarang masuk sekolah. Putus sekolah ini anak-anak kalau begini. Tahu mereka Oh maki. Kalau tonsi di Toraja Utara tidak ada vaksinnya. Dikurangi di sana. Kalau begitu paling itu Jeneponto kasih vaksin untuk sementara. Sementara karena di sana kekurangan jatah vaksin pelajar di Toraja dikurangi. Kenapa tahu? Karena kurang divaksin. Itu Ibu hamil juga di sana sudah mulai divaksin di sana. tahu. Yang kalau halaman 2 ya sudah deh. Tapi dia cat sendiri nih. nih. Cat sendiri. Iya deh. Lempar deh. Karena bagi tahu deh. Dadah.